Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah dan interpretasi juga kesimpulan dari OLS dummy dan asumsi klasik. Perkenalkan, saya Mujahidah Mutia dengan NIM 24_145. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari cara atau langkah-langkah untuk menemukan output hasil dari OLS dummy dan asumsi klasik. Di sini ada hasil Excel, dimana Excelnya ini ada beberapa responden, ada 90 responden, dimana di sini ada produksi yaitu Y, luas lahan yaitu X1, benih X2, pupuk organik X3, dan pola tanam itu D. Kalau misalnya pola tanam ada D, itu pola tanam yang pertama itu yang satu itu dua kali tanam, sedangkan yang 0 itu 0 itu 3 kali tanam. Di sini kita copy semua, terus kita masukin ke SPS nya. Paste with variable names. Hasilnya di sini. Setelah itu kita masuk ke bagian sini. Di label kita pola tanam diberi satu sama dengan 2 0 sama dengan 3 kali tanah. Lalu di sini kita jadikan scale dan scale. Dari data ini kita analyze-kan. Yang pertama, analyze buat yang pertama ini legacy linear. Kita pilih produksi itu masuk ke dependent, dan semuanya Ctrl A itu masuk independent as ini. Terus ke save, kita unstandardized, lalu centang yang ini, lalu continue, lalu oke. Nah, hasilnya ini keluar. Lalu selanjutnya kan keluar res 1 ini kan. Habis res 1 ini kita analyze, kita non parametric test, lalu ke legacy dialog, kita one sample KS. Nah, di sini udah dilihat. Nah, kita pilih yang unstandardized residual atau res 1 ini, kita masuk ke test variable list, terus lalu oke. Nah, di sini keluarlah npar test ini. Lalu kita masuk ke pada menganalisis analyze yang kedua, dimana ini analyze regression yang kedua, karena ini sudah
enggak, kita ke transform lalu masuk ke compute variable. Nah, compute variable ini kita pilih all, terus kita pilih apps nih, lalu dilanjut apps-nya diketik 2 kali. Tadi kan di keluar apps-nya, terus nanti kita pencet yang interlized residual atau res, lihat 2 kali pasti keluar ini. Kita pilih up reset ya. Dan lalu oke. Nah, ini kan sudah compute app reset res 1 udah keluar. Lalu kita masuk ke sini. Nah, ini app resetnya udah keluar kan. Lalu analyze lagi di regression lalu linear. Nah, di sini itu masuk lagi ini ya uprise, kita pilih statistik collinear Darwin Watson, lalu continue, lalu oke. Nah, ini di sini hasilnya udah keluar. Jadi hasilnya yang ini ada ANOVA, koefisien, model summary, correlation diagnosis, sama residual. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang menginterpretasi dari hasil regresi ini. Dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ninda Luciada dengan NIM 24_001. Selanjutnya, interpretasi output yang pertama yaitu ada model summary. Hubungan yang kuat antara variabel bebas, yaitu ada benih, luas lahan, pupuk organik, dan pola tanam, dan variabel keterikatan produksi ditunjukkan oleh nilai R persegi 0,919 yang menunjukkan bahwa 91,9% dari variabel produksi dapat disebabkan oleh keempat variabel tersebut. Sedangkan 8,1% yang tersisa dapat disebabkan oleh faktor lain di luar model. Dianggap layak untuk menggunakan model regresi karena nilai Darwin-Watson itu sama dengan 1,833 yang berada di antara 1,5 dan 2,5 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi antar residu. Yang kedua yaitu ada uji ANOVA, uji F dengan hasil UGF menunjukkan F itu 240,739 sama dengan 0,00 sama dengan 0,05. Ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen benih, luas lahan, pupuk organik, dan pola tanam berpengaruh secara bersamaan pada produksi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan yang bermakna antara variabel input pertanian dan hasil produksi. Oleh karena itu, hubungan yang signifikan antara hasil produksi dan variabel input pertanian dapat dijelaskan dengan menggunakan model regresi yang digunakan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada koefisien, uji T, koefisien regresi, dan multikolinearitas A persamaan regresi Y sama dengan min 287,003 plus 0,536x 1 plus 5418x 2 0,57x 3 plus 5748 D keterangan, yaitu Y produksi ton, X1 luas lahan hektar, X2 benih kilogram, X3 pupuk organik kilogram, D sama dengan pola tanam dan benih 1 sama dengan 2 kali tanam per tahun sama dengan 3 kali atau lebih konstanta min 287,003. Perkiraan produksi adalah min 287,003 ton. Jika semua variabel bebas sama dengan 0, nilai ini tidak signifikan. Secara fisik hanya menunjukkan bahwa tidak ada hasil tanpa input produksi.
Luas lahan X1 memiliki koefisien 0,536 dengan SIG 0,012 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa produksi akan meningkat signifikan secara statistik sebesar 0,536 ton dengan penambahan 1 hektar. Benih X2 memiliki koefisien 5,418 dengan SIG dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan peningkatan signifikan secara statistik sebesar 5,418 ton produksi dengan setiap kilogram benih yang ditambahkan dengan koefisien 0,570 dan sama dengan 0,273 di atas 0,05 pengaruh organik terhadap produksi tidak signifikan dengan koefisien 574,849 dan SIG sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Pola tanam dapat meningkatkan produksi rata-rata sebesar 574,85 ton jika diterapkan 3 kali atau lebih setiap tahun. Nilai FIV untuk semua variabel kurang dari 10 sehingga tidak ada multikolinearitas serius antar variabel bebas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dilanjutkan dengan saya, perkenalkan, nama saya Alif Nur Cahya dengan NIM 24137. Terus selanjutnya nomor 4 uji normalitas nilai ASIM atau SIG to toilet sama dengan 0,0111 kurang kecil daripada 0,05 diperoleh dari tes satu sampel Kolmogorov Simrov yang menunjukkan bahwa data tidak sepenuhnya berdistribusi normal, namun karena jumlah sampel yang besar maka N sama dengan 90. Model masih dapat digunakan berdasarkan teorem central limit data besar yang mendekati normal. Untuk selanjutnya uji autokorelasi nilai Durbin Watson sama dengan 1,833 yang berada di antara 1,5 dan 2,5 menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi antara residual. Ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi bebas autokorelasi. Untuk selanjutnya terakhir uji heterodatisda homogenitas hasil regresi terhadap nilai absolut residual absolute menunjukkan bahwa nilai R² sama dengan 0,158 dan nilai sigma F sama dengan 0,005. Hubungan antar variabel bebas dan residual lemah meskipun nilai signifikan di bawah 0,05. Ini karena nilai R2 yang sangat kecil, hanya 15,8%. Oleh karena itu model dianggap memenuhi asumsi homogestatistitas dengan asumsi bahwa tidak ada heterodotitas serius. Dilanjut dengan saya, perkenalkan, nama saya Naruji dengan NIM 24148. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel berikut terhadap produksi pertanian: luas lahan, benih, pupuk organik, dan pola tanam. Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap produksi dengan nilai R2 sebesar 0,919. Variabel luas lahan, benih, dan pola tanam secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi, sedangkan pupuk organik tidak berpengaruh signifikan. Tujuannya untuk menggunakan model regresi ini untuk memprediksi dan menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi produksi pertanian. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang signifikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.